Halo pemirsa, kita ketemu dengan Mas Heri Teguh Wiono. Ini adalah editor channel kita di Ngawi sana, tempat tinggalnya. Sedangkan saya di Jogja, luar biasa kan. Kita bisa bekerja dengan melalui teknologi. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Dan apa tema kita kali ini? Masih melanjutkan mengenai rencana hasil kinerja di PMM, di platform Merdeka Mengajar. Nah, tentu saja klik subscribe, jangan lupa klik subscribe, terutama para guru dan para lulusan PPG Prajabatan supaya kita punya platform, punya channel di sini dengan banyak subscriber sehingga omongan kita, keluh kesah kita didengarkan oleh para pengambil kebijakan. Nah, mari kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar, Mas? Baik-baik ya? Baik, Alhamdulillah sehat, Prof. Ya, ini namanya RHK itu dan eh, ngisi-ngisi aplikasi sudah menjadi isu nasional, Mas Heri. Ya, Di hari ini di Kompas itu juga ada headline bahwa guru itu disibukkan oleh isian-isian dari berbagai platform sehingga ada fenomena bahaya yang akan datang jika guru terlalu fokus di situ, tidak ada waktu lagi untuk mengajar dan untuk ya ada tapi tidak fokus mungkin. Belum banyak hal masalah yang lain. Ini gimana Mas? Bagaimana ini kelanjutannya di untuk pengisian RHK yang kemarin disampaikan paket hemat itu. Masih hemat-hemat nggak ini? Gimana Mas? ya. Terima kasih, Prof. Waktu yang telah diberikan untuk diskusi terkait informasi yang sampai sekarang bahkan lebih seru, Prof. Karena walaupun di berbagai medsos atau media cetak diberitakan guru banyak yang nggak bisa ngajar, tapi sudah kita klarifikasikan, Prof. Sebagai Ya, guru dan kita seorang pembelajar, kita selalu siap adaptif, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah men-share ke teman-teman guru di Indonesia dan teman-teman juga bagi para lulusan PBG Prajab sebagai gambaran nanti sebagai guru, bagaimana dalam menyikapi RHK itu kita bisa memilih dari 18 RHK itu mana yang paling efisien dan paling hemat. Dan tentunya dari rencana hasil kerja atau RHK yang sebenarnya terakhir itu pengisian tanggal 31 Januari, Prof. Walaupun di ya. uh, sekolah kami ataupun di Kabupaten Ngawi itu sudah tanggal 15 kemarin untuk deadline pengisiannya, dan itu masih tercapai sekitar 92%. Dan untuk angka pengisian RHK itu juga terbaca di uh, Balai Penjamin Mutu Provinsi Jawa Timur. Untuk Kabupaten Ngawi itu nomor 2 untuk pengisian partisipasinya. Oh, Kemudian, Prof, untuk kelanjutannya dalam pengelolaan RHK ini, kan kemarin kan sudah kita ajukan ke kepala sekolah. ya. Nah, setelah teman-teman guru dalam satuan pendidikan mengajukan ke KS, maka kepala sekolah berhak menyetujui. Ya, Ya. itu. Kemudian berhak juga kepala sekolah memberi saran atau mengubah melalui langsung aplikasi yang pengelolaan kinerja di device-nya kepala sekolah. Jadi Tetapi, Maaf. ya, Kepala sekolah itu jika menyetujui melihat anu, kerja guru yang diupload itu juga online ya, nggak ada face to face diserahkan hard file itu enggak ya? ya, dan ini betul sekali, Prof. Medianya kan aplikasi RHK tersebut setelah RHK dikirim ke kepala sekolah, maka kepala sekolah itu bisa menghapus misalnya yang kurang sesuai, kemudian mengedit, tetapi juga memfungsikan fungsi bahwa kepala sekolah sebagai nilai dan kucing di satuan pendidikan. Jadi berhak memanggil face to face walaupun tetap pakai aplikasi, tapi menjelaskan. Ya. Misalnya RHK guru A itu
seminarnya kok dalam satu semester atau periode itu hanya sekali, kan tidak mungkin seperti itu. Mungkin Ya. diubah, kemudian dikasih saran. Sarannya bisa memanggil kucing di dalam sekolah tersebut sehingga dilakukan pembenahan dengan baik. Oh ya, Dan Mas, di sini berarti kepala sekolah itu apa? Kan punya motivasi supaya guru-gurunya itu baik apa kinerjanya, sehingga kan nggak mungkin membiarkan dan harus kerja keras juga kepala sekolah di sini, Mas. ya, betul sekali, Prof. Dan ini kan dalam sebuah periode siklus, Prof, di mana tahap awal kita merencanakan dan nanti kita lanjutkan tahap observasi untuk penilaian di bulan Februari. Walaupun Prof di admin PMM di submenu tanya pengelolaan kinerja itu yang kita baca kemarin dari tanggal 31 Januari itu ada informasi menunya bahwa guru dan kepala sekolah menyelesaikannya diundur, Prof, Oh, sampai Februari. Ya, tetapi kita tidak memandang mundurnya, tetap kita ya, di informasi awal itu sehingga baik. Dan yang kita bahas di sini, guru setelah mengupload dan disetujui, maka guru nanti ada umpan balik untuk menyepakatinya, Prof. Jadi oh tidak ya, ya, langsung ya. sekali, Prof. Oh, Ya, bagus seperti itu. itu. Itu bagus. Iya, Ya, disepakati ya. antara guru dan kepala sekolah ya. Iya, betul sekali. Dan nanti kalau sudah disepakati itu tidak bisa diedit lagi karena sudah pakem, Rob. Nah, di sini Oke. kalau kemarin itu kita itu minggu pertama, minggu kedua itu guru yang sudah ngeklik itu banyak yang keliru, Rob. Oh, Misalnya ada guru yang ngekliknya itu sebagai penelaah atau narasumber, kan itu butuh proses dan kompetensi yang tinggi. ya, Kadang mohon maaf, guru yang bisa bukan karena faktor usia saja atau dalam saat pengisian itu tergesa-gesa, ngeklik seminar yang diklik itu bawahnya menjadi narasumber itu kan sulit, jadi oh bingung. ya, Kalau dulu nggak ya, bisa ya. dihapus atau direset, Prof. Nah, di menu disepakati itu setelah kita klik itu kita bisa mengubah atau meresetnya, Prof. Tetapi Ya, ini meresetnya itu, ya, pertanyaan Prof. dulu, Mas. Mas, saya menyela. Aplikasinya itu user friendly nggak? Misalkan ya, guru itu tidak selesai mengisi saat itu, kemudian ditinggal, itu masih apa, ter save nggak, disimpan di aplikasi atau harus balik dari awal lagi? Itu kalau saya ngisi pajak itu begitu tuh. Jadi misi itu harus tuntas saat itu juga. Kalau nggak hilang data-data yang kita upload. Tapi nggak tahu sekarang. Ya. Tapi kalau yang untuk ini gimana ini, Mas? Ya, ini sudah bagus, Prof. Tadi ada menu simpan dalam draft untuk melanjutkan. Jadi terakhir guru itu mengakses itu yang akan terbaca oleh sistemnya, Prof. Jadi Bapak Ibu guru nggak perlu khawatir. Yang dikhawatirkan itu yang tadi sudah Oh ya, ngisi, ternyata nanti takutnya setelah pelaksanaannya nanti tidak tercapai. Kan oh, nanti gurunya takut, Prof, nanti nggak tercapai poin yang dinilai. Ya, sebenarnya ya, itu bukan dinilai, tapi dipertimbangkan untuk yang poin-poinnya itu, Prof. hmm. Sehingga dengan adanya menu disepakati itu bisa guru mereset. Mereset itu bukan menghapus yang misalnya 4 kegiatan itu dihapus satu, bukan, tapi dari nol mengajukan lagi. Nah, Hmm. nanti diajukan ke kepala sekolah menyetujui lagi, dan nanti guru ngeklik disepakati dan nanti insya Allah sudah terselesaikan seperti itu, Prof. Jadi saya kira guru nggak perlu panik, Mas, karena kan kepala sekolah itu bertanggung jawab. Ketika menyepakati itu kan nggak sembarang kepala sekolah, kecuali kalau kepala sekolahnya itu nggak mutu gitu ya. Jadi dibiarkan saja, itu nggak mungkin kan. Jadi guru nggak Ya, perlu panik, betul kan? ya. Kepanikannya ada, Prof. Karena Oh ini kan iya. namanya sistem. Dulu 1 atau 2 minggu yang lalu kan yang sudah terlanjur kan nanti gimana ini. Nah, sekarang sudah diperbaiki oleh sistemnya sehingga kepanikannya sudah tidak begitu muncul dan sudah bisa diperbaiki melalui menu reset tersebut, Bro. Kalau misalkan aplikasinya itu tidak apa kompatibel dalam arti kompatibel dengan pengisian, itu kemana? Kita anunya protes atau memberi masukan kepada penulis sistem itu yang mempunyai aplikasi itu di Dinas Pendidikan itu langsung Jakarta, Mas. Iya, di sistem tersebut ada menu pengelolaan tanya pengelolaan kinerja. Jadi itu
guru-guru yang terkendala bisa mengajukan pertanyaannya ke situ Rob, atau bisa melalui di setiap kabupaten itu ada yang namanya Kokapten Belajar ID. Nah, di situ nanti akan membuat kalau di Ngawi itu WA grup di mana ini untuk menampung terkait dengan permasalahan yang ada terkait pengisian RHK tersebut, Bro. Jadi ini terkendala. Walaupun kemarin pernah ditutup menu tanya pengulang kinerja karena yang masuk se Indonesia itu hampir 45.000, Bro. Jadi kan pusing, Bro. Iya, iya. Ya, dan pertanyaannya kan nggak mungkin terjawab. Tidak langsung oleh sistem. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang mungkin nunggu seminggu seperti itu, Bro. Seperti itu. Ya ini masih proses aplikasi baru juga, Bro. Seperti itu. Ya, ya oke. Saya kira ini Mas, pertanyaan terakhir yang dari Ya, pendengar dan juga ada yang ya, kita siapkan. Ini adalah pertanyaan yang sangat praktis. Ya, misalkan nih, katanya dia, saya baca ya. ya. Eh, Oke. Terjadi perbedaan persepsi antara pengelolaan kinerja antara di PMM dan di BKN. Nah, kalau menurut surat edaran nomor 17 dan nomor 9 tahun 2023 bahwa kinerja hanya mengerjakan di PMM, ini maksudnya guru kan, karena sudah terintegrasi. Tetapi ada pendapat bahwa harus dikerjakan dua-duanya. Mohon pencerahannya, Prof, dari narasumbernya, dari Mas Heri maksudnya. Oke. Kalau dikerjakan dua-duanya, maka guru akan banyak sekali mengurusan dengan administrasi yang dikerjakan itu. Tetapi kalau hanya di PMM, guru yang mendapatkan apa nih tamsil itu apa ini harus mengupload SKP setiap bulan. Sedangkan di PMM 1 periode 6 bulan. Ada beda nih di PMM dengan yang di BKN, Mas. Ini gimana solusinya, Mas? Baik, Bro. Itu memang betul sekali. Hanya keluhan-keluhan guru di mana dalam perjalanan aplikasi yang ada terkait SKP itu sebelum PMM di launching tanggal sekitar 15 Desember 2023 di 1 atau 2 bulan sebelumnya itu ada aplikasi SKP yang BKN, Bro, atau MySub-nya BKN. Hmm. Nah, itu baru berjalan sekitar 1 atau 1,5 bulan muncul SKP PMM. Jadi guru takutnya seperti yang ditanyakan oleh teman kita tadi, itu terjadi dikotomi di mana guru harus mengerjakan 2 aplikasi itu kan merasa lebih terbebani, Bro. Hmm. Nah, untuk menjawab tersebut, itu kita mengacu pada edaran instruksi BKN yang kemarin juga sempat beredar bahwasanya bagi guru dalam hal ini adalah ASN yang mengisi SKP PMM itu ditegaskan untuk tidak mengisi di aplikasi SKP-nya BKN, Ekin BKM, Rob. Oh, Dan SKP-nya Ekin BKM itu ditujukan bagi misalnya tenaga non kependidikan seperti TU, sebenarnya bukan TU, tata administrasi, ya bisa juga pramusaji, petugas kebersihan yang ASN, itu mengisinya di situ, Bro. Tapi oh, untuk guru, secara otomatis untuk mengisinya di SKP PMM. Jadi nanti tidak mengisi dua-duanya, Bro. Itu kan kesulitan. iya, Tapi insya Allah iya. seiring dengan perjalanan waktu, SKP PMM ini akan terintegrasi secara otomatis, secara sistem, sehingga terbaca di dalam SKP EK-nya BKM seperti Prof. Dan inilah fungsi dari kalau kita mengingat dulu ada apa ya Prof, peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan yang berbasis elektronik untuk mendukung pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. Dan itu kalau kita lihat di SE Kepala BKN nomor 11 tahun 2023, penggunaan pemanfaatan aplikasi Ekin BKN ini sudah sesuai dengan purpose tersebut, Prof. Dan ini misalnya ada beberapa aplikasi, insya Allah secara tersirat pemerintah akan dalam ini ada kementerian akan menilai bagaimana aplikasi itu tidak membebankan guru dan yang kedua tidak mungkin mengisi aplikasi lebih dari satu untuk Oh ya. menilai seorang pendidik atau guru itu dalam pengelolaan kinerjanya. Seperti itu, Bro. Oh ya. Jadi Ekin BKN ini Ekin itu apa kinerja ya? Iya, betul sekali, Bro. Kan Ya. yang
tadi yang tamsil itu kan tambahan penghasilan ya di luar yang guru yang belum sertik, Prof. Jadi ini untuk salah satu melihat pencairan tidaknya guru itu ya nanti di SKP ini, PMM ini seperti itu. Nah, yang belum sertik itu kan melalui tamsi seperti tenaga administrasi kan juga melalui tambahan penghasilan seperti itu. Dari mana Istilahnya itu? Tambahan penghasilan ya itu kebijakan lokal sekolah atau sudah ada ketetapan dari nasional? ya sudah ada ketetapan peraturan tamsinya itu sudah ada. Ibaratnya kalau guru yang sudah sertik itu memperoleh tunjangan profesi TPP, tapi yang ibaratnya seperti tenaga administrasi atau guru yang belum sertik yang misalnya P3K itu mendapatkan tamsil. Tamsil itu istilahnya walaupun itu kurang benar ya Prof. Tamsil itu ya ibaratnya TPP-nya guru yang belum mendapatkan sertik seperti itu. Oke. Ya, Ya, lumayan ya. Ya, baiklah. Saya kira sudah terjawab pertanyaan ya. dari apa konten kita yang terdahulu, Mas. Dan mudah-mudahan guru jangan panik karena ternyata saudara perlu mendapatkan informasi secara rutin. Dan jangan lupa stay tune di suyanto.id akan mendapatkan informasi-informasi terkini terhadap apa saja yang terkait dengan pendidikan dan pembelajaran. Terima kasih Mas Heri ya. Nanti bisa ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Prof. Yanto. Bisa Mas Heri.